Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini bertemu lagi bincang santai bersama saya. Saya ingin sedikit berbicara terkait apa sih, bolehkah kita takut sama corona? Ini mungkin jadi perbincangan di mana-mana ya. Tentunya takut semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak kita takut dengan corona? Apakah syirik ya? Ini yang lebih fatalnya lagi. Tentunya mengenai kematian, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kamu akan menemukan kematian itu sendiri. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu bersembunyi di belakang benteng yang kokoh, yang kuat, di dalam istana yang kokoh, di dalam yang begitu gagah kokoh sekali. Allah sudah pastikan bahwa kematianmu itu kapan. Dengan dalil ini mungkin kita berpikir, loh, ngapain sih kita harus social distance, harus isolasi diri? Toh ajal juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian kita sudah ditentukan. Walaupun kita bersembunyi dimanapun juga Allah akan, kalau waktunya mati ya mati, waktunya meninggal ya meninggal. Akan tetapi di ayat lain Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ini firman lain, janganlah engkau menceburkan dirimu di dalam kerusakan. Artinya ada firman lain yang Allah berikan sebagai jalan keluar pada kita. Jangan sampai, karena kematian itu pasti ada sebabnya. Tentunya ketika kita ada ular, pastinya kita takut. Bukan berarti kita menghindari dari kematian itu sendiri, akan tetapi Allah memerintahkan agar kita tidak masuk dalam jurang kerusakan. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik dari Sayyidina Umar. Ini ketika perang dengan Roma, kalau tidak salah. Waktu itu terjadi musibah taun, penyakit pes di Syam. Ini kasusnya ada di Syam, di Jordan, Syria atau Palestina, tapi kemungkinan besar di Yordania. Sayyidina Umar menuju ke Syam. Ketika dalam perbatasan, Sayyidina Umar mendapat informasi bahwa di Syam sekarang sedang terjadi penyakit taun, atau sedang terjadi wabah pes ketika itu. Akhirnya para sahabat berdebat, ini masuk enggak, masuk ke sana enggak, padahal ada tentara yang menunggu di sana. Terjadilah percakapan yang cukup asik antara Abu Ubaidah Jarrah, ini termasuk 10 sahabat yang dikatakan Allah akan masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah. Ketika Sayyidina Umar memutuskan untuk pergi dari Syam atau keluar dari Syam, apa yang dikatakan oleh Ubaidah bin Jarrah? Ini kata-kata Ubaidah bin Jarrah, afiraron min qadrillah. Umar, kamu ini lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dah. Ini asiknya. Sahabat Ubaidah bin Jarrah itu sahabat yang amanah sekali. Ya mungkin ini agak sedikit ngece ya bahasanya, agak sedikit ngece ke Sayyidina Umar, agak sedikit ngeremehin Sayyidina Umar. Ya sebenarnya tidak meremehkan. Dia bilang, loh,
Kok kamu lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar tidak kalah cerdas juga. Beliau menjawab, "Na'am, nafirru min qadrillah ila qadrillah." Iya, kita tak lari dari takdir Allah, akan tetapi menuju ke takdir Allah. Beliau memisalkan juga, ya, kalau kita ada seekor binatang melihat ada rumput, yang satu rumputnya kering, yang satu rumputnya lebat, tentunya binatang tersebut memilih yang rumputnya lebat. Dua-duanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memilih takdir untuk kembali ke Madinah ketika itu. Artinya dua-dua hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, dan pilihan tersebut bukan menyalahi aturan. Contoh, kita tidak sholat Jumat atau tidak ke masjid karena memang ada wabah seperti ini, tentu tidak ada masalah. Kita lari daripada kesunahan jamaah ke kesunahan yang lain. Dari takdir Allah untuk kita ke masjid, kita takdir Allah untuk sholat bersama keluarga. Tidak ada masalah di situ. Tentunya itu termasuk juga kesunahan tersendiri. Dan salah satu hadis menyebutkan bahwa wa firru minal majdum kama tafirru minal asadi. Larilah engkau dari wabah. Majdum itu adalah lepra sebenarnya, artinya seperti engkau lari ketika melihat asad. Asad itu singa. Artinya ayo kita mengisolasi diri kita, kalau bahasa kita sekarang. Bukan berarti kita melepaskan dari ibadah yang sifatnya komunal semuanya karena kita takut kepada corona, akan tetapi kita ibadah bersama keluarga kita di rumah, isolasi diri, social distance bersama masyarakat yang banyak, itu ibadah juga. Itu merupakan takdir Allah juga untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Tentunya niat kita bukan takut sama corona, tetapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ibadah bersama orang lain di masjid, mungkin kita bisa nularin orang sehingga orang lain sakit. Itulah yang harus kita niatkan. Tetap niat takdir sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi jalannya ada sabab musabab. Sekian dari saya. Tentu kita jangan sampai takut kepada corona, lawan corona. Semoga kita bebas, sehat semuanya, dan keluarga kita semuanya tidak ada yang terkena. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.